pemerintah daerah punya misi besar bagaimana COVID-19 ini terkendali di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil swab yang kami terima saat ini, kami sampaikan ada penambahan 3 kasus terkonfirmasi positif. Mohon juga kejujurannya. Kalau misalnya sakit itu ya jangan istilahnya disembunyikan. Yang akhirnya membuat yang lain juga ikut merasakan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk terus melakukan serangkaian langkah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona di Bumi Bayu, Nganjuk Ladang. Bersama, berani berbuat lebih. Together, we are stronger. ProMile. Di antara serangkaian langkah itu adalah dengan menggelar rapid test massal di wilayah Kecamatan Pace dan wilayah Kecamatan Ngeronggot kepada ribuan warga belum lama ini. Dari rapid test massal itu diketahui 53 orang dinyatakan reaktif. Selain itu, Dr. Hendrianto selaku juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk setiap hari juga mengupdate data perkembangan coronavirus di Kabupaten Nganjuk. Seperti halnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Dokter yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk itu menyampaikan ada penambahan 3 kasus positif terkonfirmasi. Dan berikut adalah konferensi pers Dr. Hendrianto yang diterima redaksi Akurasi TV. WR155R, my adventure partner. Saya juga mau. Pada hari ini Selasa 16 Juli 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil swab yang kami terima saat ini, kami sampaikan ada penambahan 3 kasus terkonfirmasi positif dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah wanita usia 53 tahun dari Kecamatan Ngeronggot, mempunyai riwayat tanggal 10 Juni datang ke IGD RSUD Kertosono. Di sana dilakukan rapid dan hasilnya reaktif. Datang dalam keadaan dengan keluhan sesak dan kondisi lemah. Kemudian dilakukan perawatan lanjutan ke Rumah Sakit Caruban. Tanggal 11 Juni 2020 meninggal dunia, kemudian dimakamkan oleh tim RSUD Caruban di Ngeronggot dengan standar COVID. Meskipun hasil swab belum keluar. Pasien ini merupakan pasien terkonfirmasi nomor 46. Yang kedua adalah wanita usia 38 tahun dari Kecamatan Tanjung Anom. Dilakukan pemeriksaan rapid test pada tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil reaktif dan kemudian selanjutnya dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri sejak tanggal 10 Juni 2020. Pasien ini merupakan pasien terkonfirmasi nomor 47. Yang ketiga, wanita usia 54 tahun, pasien konfirmasi nomor 48 dari Kecamatan Ngeronggot. Dilakukan pemeriksaan rapid dan ternyata hasilnya juga reaktif, kemudian dilakukan perawatan di RSUD Kertosono sejak tanggal 11 Juni 2020. Pasien ini mempunyai riwayat kontak dengan pasien konfirmasi sebelumnya, yaitu pasien konfirmasi nomor 34. Perlu diketahui, hari ini dilakukan pemeriksaan rapid test sebanyak 19 orang dari hasil tracing atau pelacaan kontak dari pasien nomor 46 dan didapatkan 4 orang reaktif. 4 orang ini adalah keluarga
dari pasien nomor 46 yang telah meninggal dunia. Keempat orang pasien tersebut sudah dilakukan evakuasi dan diisolasi di gedung Pusendok. Kami sampaikan total kumulatif kasus sampai hari ini sebagai berikut. ODR sebanyak 43.479 orang, ODP 100 orang, PDP 127 orang, OTG 1.185 orang, dan yang terkonfirmasi 48 orang. Dari 48 ini yang dinyatakan sembuh 27 orang, dan yang meninggal dunia 2 orang. You are what you have been looking for. Your moves, your style. Above all, love yourself. Essay. Meski pemerintah terus melakukan serangkaian langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, hal itu akan menjadi sia-sia ketika semua elemen masyarakat tidak ikut turut serta bahu-membahu dalam mencegah semakin meluasnya wabah tersebut. Penjelasan itu seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi ketika melakukan peninjauan rapid test massal di wilayah Kecamatan Gronggot. Selain itu, Kang Marhen, sapaan akrab orang nomor 2 di Kabupaten Nganjuk tersebut, juga meminta seluruh masyarakat jujur. Dengan kejujuran itu akan sangat membantu pihak medis dalam melakukan penanganan. Karena seperti diketahui, kasus di wilayah Kecamatan Pace yang dialami oleh seorang dokter itu diakibatkan karena memeriksa pasien yang ternyata positif terkonfirmasi. Kita berharap betul kepada media massa dan siapapun ikut bersama-sama bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pemerintah daerah punya misi besar bagaimana COVID-19 ini terkendali di Kabupaten Nganjuk. Dengan cara apa? Bahwa masyarakat mohon juga yang habis bepergian dari jauh, termasuk yang di sini kan klaster pabrik baja di Surabaya. Mohon juga kejujurannya. Kalau misalnya sakit, itu ya jangan istilahnya disembunyikan. Yang akhirnya membuat yang lain juga ikut merasakan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk yang di Pace juga begitu. Pak dokter juga ada salah satu pasien dari Pace yang terkonfirmasi, tapi juga tidak bisa tidak disampaikan. Ketidakjujuran itu ada 2 macam. Satu, karena tidak mengerti, tidak tahu. Yang kedua, takut. Nah ini, maka dari itu saya mengajak kepada semua media, semua praktisi, semua LSM dan seterusnya, mari bersama-sama pemerintah kita ikut bersama-sama bagaimana kita penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa terhenti. Kita semuanya betul-betul serius dalam penanganan ini dengan strategi-strategi. Kalau di situ ada klaster baru, maka kita lakukan tracing, tracking. Setelah kita tracking, tracing, biar tidak terjadi keresahan di masyarakat, kita rapid. Hasil rapid pun juga bisa negatif, bisa reaktif. Yang reaktif pun juga mohon juga disampaikan kepada publik. Belum tentu juga reaktif itu positif, maka nanti akan kita lihat hasil swabnya. Termasuk kalau mungkin nanti ada yang positif, kembali lagi kita juga harus berpikir positif juga, bahwa yang terkonfirmasi juga itu juga bisa disembuhkan. Nah ini, sehingga mari kita bersama-sama kita bentuk di Nganjuk itu berupa gerakan bersama-sama bagaimana penyebaran COVID-19 ini betul-betul terhenti gitu. Dengan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat bersama dengan Forpimda, diharapkan wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi global tersebut segera hilang dari tanah kemenangan Anjuk Ladang, khususnya umumnya dari seluruh penjuru negeri. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.